Halo Sobat Update, jika melihat ke belakang di mana di tahun 2021 banyak deretan artis tanah air yang ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan oknum tersebut merupakan orang-orang kepercayaan mereka yang menipu sederet artis ini hingga miliaran rupiah. Tidak hanya itu, sejumlah aset artis ini juga diembat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Akibatnya nih, sederet artis ini mengalami kerugian dalam jumlah yang tidak sedikit. Lalu siapa sajakah artis itu? Gak usah lama-lama, berikut ini adalah 8 artis Indonesia yang pernah kena tipu. Denny Sumargo. Denny Sumargo juga pernah menjadi korban penipuan. Pebasket sekaligus YouTuber ini melaporkan mantan manajernya yang berinisial DA atas kasus penipuan dan penggelapan dana. Laporan tersebut ia buat pada tanggal 29 September 2021 lalu. Denny Sumargo mendapatkan kerugian atas penipuan oleh mantan manajernya itu sebesar 700 juta rupiah. Menurut sumber dari Kompas.com, meskipun sebagian dana sudah dikembalikan, namun Denny Sumargo tetap dirugikan karena nama baiknya tercoreng. Modus penipuan ini dilakukan dengan meminta klien membayar jasa Denny Sumargo ke rekening pribadi mantan manajernya tersebut. Setelah itu, DA baru mengirimkan uang tersebut ke rekening Denny. Padahal nih seharusnya uang tersebut harus dikirim terlebih dahulu ke rekening Denny Sumargo. Tidak hanya ditipu, Denny Sumargo juga dituding melakukan penganiayaan dengan masuk secara paksa ke rumah DA. Padahal nih Denny tidak melakukan hal tersebut. Ia hanya ingin melakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan. Gading Marten. Nah, sama seperti Denny Sumargo, Angling Gading atau yang lebih dikenal dengan nama Gading Marten ini juga pernah menjadi korban penggelapan uang oleh mantan manajernya. Mantan suami dari Gisela Anastasia ini mendapatkan kerugian sebesar 250 juta rupiah. Mantan manajer Gading Marten yaitu Weby Adiwibowo ini berhasil ditangkap, namun sayangnya uang Gading Marten tidak dapat dikembalikan. Mantan manajer Gading juga pernah menjadi buron selama setahun hingga pada akhirnya ia berhasil ditangkap. Hubungan Gading Marten dan sang mantan manajer pun menjadi retak. Nah, menurut sumber dari insertlife.com, kejadian ini terjadi pada tahun 2013 silam. Nirina Zubir. Nirina Zubir pernah menjadi sorotan pada akhir tahun lalu, di mana ia mengalami hal yang kurang menyenangkan. Di mana saat itu ia ditipu oleh asisten rumah tangganya. Nirina Zubir mengungkapkan jika keluarganya menjadi korban mafia tanah. Dengan jumlah yang tidak sedikit, pemain film Keluarga Cemara itu ditipu hingga 17 miliar rupiah. Kejadian ini sebenarnya menimpa ibu Nirina Zubir yaitu Cut Indria Martini. Nirina mengaku jika ART-nya yang bernama Riri melakukan penggelapan aset berupa surat tanah. Riri diduga mengganti nama kepemilikan surat tanah dengan mengubah surat tanah tersebut mengatasnamakan namanya. Tidak hanya itu, ternyata ada 6 aset berupa surat tanah yang digelapkan oleh Riri. 2 diantaranya berupa tanah kosong yang sudah dijual. Sementara itu 4 lainnya berupa 4 aset tanah dengan bangunan yang telah diajukan ke bank. Nah, akibat kejadian pahit ini, Nirina Zubir telah mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya. Irwansyah. Aktor kelahiran 6 Maret 1985 ini juga pernah menjadi salah satu artis yang pernah ditipu. Nah, bahkan nih ia ditipu oleh saudara kandungnya sendiri yang bernama Hafiz Fatur. Namun rupanya hal tersebut tak hanya dirasakan oleh Irwansyah, namun juga Zaskia Sungkar, istri Irwansyah. Zaskia Sungkar ditipu oleh sang adik ipar. Zaskia Sungkar kehilangan 1 unit mobil. Sementara itu Irwansyah kehilangan aset yang paling banyak berupa aset yang sudah ia kumpulkan dari hasil jeripayahnya syuting siang malam yang hilang begitu saja karena ulah sang adik. Salah satu aset itu adalah rumah hingga tanah. Nah, menurut sumber dari liputan6.com, Hafiz Fatur memalsukan dokumen dan tanda tangan milik Irwansyah. Nama Irwansyah digunakan Hafiz Fatur untuk meminjam uang di bank. Proses kredit ini sudah berlangsung sejak tahun 2018. Hafiz Fatur pun kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Tamara Blazinski. Pemilik nama lengkap Tamara Natalia Kristina Mayawati Blazinski ini juga merupakan salah satu artis yang pernah kena tipu. Mantan istri dari Mike Lewis ini ditipu dalam urusan bisnis sehingga ia mengalami kerugian belasan miliar rupiah. Kasus penipuan yang menimpa Tamara Blazinski rupanya nih sudah berlangsung selama belasan tahun. Tamara Blazinski pun mendatangi Barreskrim Polri pada Oktober 2021 lalu. Namun sayangnya nih laporan tersebut belum dapat diterima sebab masih ada beberapa dokumen yang harus Tamara penuhi. Nah, Tamara Blazinski pun berharap bisa mendapatkan keadilan atas kejadian yang menimpanya itu. Semoga masalahnya cepat selesai ya Mbak Tamara. Dewi Persik. Pada November 2021 lalu, pedangdut Dewi Persik menggelar konser tunggalnya. Setelah 18 tahun berkarya di dunia entertainment, Dewi Persik sudah banyak mengeluarkan karya seperti Indah Pada Waktunya, Mimpi Manis, dan Diam-Diam. Dewi Persik menggelar konser tunggalnya setelah bertahun-tahun berkarya. Dengan hal tersebut, Dewi Persik mengungkapkan kebahagiaannya dan berterima kasih pada para fans yang sudah mendukungnya. Namun nih, di balik kebahagiaan tersebut, rupanya Dewi Persik juga pernah ditipu. Konser yang bertajuk This Is The Real Me itu dipersiapkan selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu, Dewi Persik malah ditipu oleh penanggung jawab event organizer atau IO-nya. Nah, Dewi Persik ditipu hingga kehilangan uang sebesar 500 juta rupiah. Karena itu, konser solo Dewi Persik sempat ditunda karena ditipu oleh IO. Dewi Persik pun mengaku sudah mengikhlaskan kejadian yang tidak mengenakan tersebut. Via Valen. Pedangdut Via Valen pernah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh asisten rumah tangganya. Asisten rumah tangga Via Valen diketahui sering mengenakan baju Via Valen tanpa meminta izin terlebih dahulu. Kecurigaan keluarga Via Valen bermula saat pakaian yang dipakai ART-nya sama dengan miliknya. Namun ART-nya mengatakan jika ia memiliki pakaian yang sama seperti Via Valen dan membelinya pada sebuah online shop. Namun saat diminta untuk menunjukkan baju tersebut secara bersamaan dengan milik Via Valen, ia pun selalu mengelak. Tidak hanya baju, bahkan pakaian dalam milik Via juga dipakai oleh asisten rumah tangganya. Nah, selain mengenakan pakaian Via, ART tersebut juga mengambil uang milik Via Valen. Udah dikasih hati malah minta jantung. Ada-ada aja deh. Christian Sugiono. Christian Sugiono pada tahun 2012 lalu ditipu oleh mantan manajernya, Fahmi Romi. Nah, tidak hanya Christian Sugiono, Rio Dewanto, Yasmin Wildblood, Revalina S. Temat, dan Ringo Agus Rahman juga menjadi korban penipuan mantan manajernya tersebut. Saat itu mereka mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan kejadian itu. Christian Sugiono mengaku mendapatkan kerugian sekitar 1 miliar rupiah, sedangkan keempat rekannya mengalami kerugian rata-rata 500 juta rupiah. Penipuan dan penggelapan uang ini berawal saat tidak adanya bukti pembayaran yang dilakukan mantan manajernya pada Christian Sugiono juga keempat rekannya. Nah Sobat Update, semoga informasi tadi bisa memberikan pelajaran kepada kita semua untuk terus berhati-hati. Sebab nih orang terdekat sekalipun bisa saja menjadi musuh di balik selimut. So tetap hati-hati ya guys. Oke deh Sobat Update, sekian dulu ya informasi kali ini. Jangan sampai lupa meninggalkan jejak di kolom komentar. Sekalian juga tekan tombol like dan share video ini. Sampai jumpa lagi.